Dan saya Arimbitara Paramita dengan 425-23042 akan memaparkan tentang PBL pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Pengembangan aplikasi edukasi kuis interaktif cyber security berbasis web untuk meningkatkan pemahaman keamanan data pribadi di kalangan siswa-siswi SMP. Selamat menyaksikan. Dalam era digital, kesadaran akan keamanan data pribadi menjadi sangat penting, terutama bagi remaja. Banyak siswa yang kurang memahami risiko keamanan cyber, sehingga diperlukan sebuah aplikasi edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran mereka melalui pendekatan yang interaktif. Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi yang dirancang dalam proyek ini yaitu yang pertama, membantu siswa memahami konsep dasar keamanan data pribadi. Kedua, menyediakan platform berbasis web untuk edukasi keamanan cyber. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa melalui kuis interaktif. Ruang lingkup pada proyek ini mencakup pengembangan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan kuis interaktif dengan berbagai tingkat kesulitan yang dapat diikuti oleh siswa. Selain itu, siswa juga dapat melihat skor secara real-time setelah menyelesaikan kuis. Admin juga diberikan akses untuk mengelola soal kuis dan memantau hasil atau perkembangan siswa melalui platform tersebut. Dalam proyek ini digunakan beberapa istilah teknis yang perlu dipahami. Yang pertama, Laravel adalah framework PHP yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web melalui struktur terorganisir dan fitur-fitur bawaan yang lengkap. Yang kedua, Node.js merupakan runtime JavaScript yang digunakan untuk pengembangan sisi back-end yang memungkinkan eksekusi kode JavaScript di luar lingkungan browser. Yang ketiga, MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pengguna serta informasi terkait kuis. Yang selanjutnya, istilah database merujuk pada tempat penyimpanan terstruktur untuk seluruh data dalam aplikasi, termasuk data pengguna dan data kuis. Selanjutnya, Exam adalah paket perangkat lunak yang mencakup Apache, MySQL, dan PHP dan digunakan sebagai lingkungan lokal untuk pengujian dan pengembangan aplikasi web sebelum diterapkan ke server produksi. Baik, jadi karena berhubung web ini menggunakan framework Laravel, maka saat dijalankan kita perlu run sintaks PHP artisan kemudian selain menggunakan framework Laravel, saya menggunakan Tailwind CSS untuk tampilan frontend-nya. Nah, di sini halaman pertama itu akan ada login page. Jadi logika penggunaan login page di sini, jika data yang dimasukkan sesuai atau sudah ada sebelumnya pada database, maka akan melakukan login. Namun jika data tersebut belum ada di database, maka akan dianggap sebagai user baru. Misal saya akan demokan jika sebagai user baru. Kenapa kami memilih untuk menjalankan logika tersebut? Agar mempermudah siswa melakukan login karena jika harus melakukan register dulu, prosesnya akan lebih lama. Username, testing user, dan passwordnya. Nah, tadi itu kami mencoba
demokan sebagai user baru, sehingga poin user di sini masih 0 karena belum pernah digunakan sebelumnya. Pada halaman beranda itu ada kata selamat datang dan nama user, kemudian ada jumlah poin. Nah, jumlah poin di sini itu akan mengakumulasikan jumlah poin jika siswa sudah mengerjakan kuis-kuisnya. Jadi skor akan terhitung dan terkalkulasi pada card poin ini. Kemudian di sini ada card seberapa penting mengenai cyber security. Kemudian di bawahnya itu ada 3 card. Jadi yang pertama ada card quiz, cyber quiz starter. Ini bermaksud level-level quiz yang berbeda. Jadi ada 3 level quiz di sini. Ada cyber quiz starter, itu untuk level pertama, untuk siswa yang baru akan mulai belajar mengenai keamanan data pribadi. Kemudian ada level kedua, yaitu cyber quiz challenge, yaitu level menengah untuk menguji pemahaman siswa mengenai phishing, privacy, dan malware. Dan yang ke level paling atas itu ada cyber quiz master, yaitu level expert untuk menguji keahlian siswa mengenai enkripsi atau ancaman canggih. Nah, misal kita memulai mencoba kuis level paling bawah atau cyber quiz starter. Nah, di sini ada 25 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Jadi dalam tiap pertanyaan itu ada 4 opsi jawaban. Nah, jika siswa telah menjawab keseluruhan 25 nomor soal, maka siswa dapat menekan tombol submit dan hasil skor siswa akan tampil di layar. Kemudian web ini juga akan menampilkan jumlah benar atau jumlah soal yang dijawab salah. Seperti ini. Setelah saya melakukan uji coba, skor yang saya dapatkan itu 2400. Nah, soal yang saya jawab dengan benar itu ada 6, dan soal yang saya jawab dengan salah itu ada 19. Nah, hasil dari skor tadi akan muncul pada halaman beranda sesuai dengan hasil skor yang baru saja tadi dikerjakan sebanyak 2400. Kemudian selain untuk user, web ini juga menyediakan untuk admin, yang mana admin dapat mengelola kuis. Jadi misal di sini itu inputan admin ini, username dan password sebelumnya sudah ditetapkan pada database, sehingga jika username ini dan password ini masukkan, maka akan masuk sebagai admin. Ini adalah tampilan beranda untuk administrator. Sama seperti beranda user, akan tampil nama username yang dimasukkan. Di sini ada 5 fitur dalam bentuk card. Yang pertama statistik kuis, kemudian ada riwayat kuis, ada manajemen kuis dan manajemen siswa, dan ada lobby kuis. Nah, pada card riwayat aktivitas di sini admin dapat melihat log user. Misal ada admin login, maka akan tampil di aktivitas. Ada user register dan login akan masuk di aktivitas, disertai dengan tanggal dibuat dan tanggal diperbarui. Ini sesuai dengan tabel pada localhost phpMyAdmin. Di log aktivitas ini disertai juga dengan ID siswa dan ID lognya. Kemudian selain itu ada manajemen kuis. Nah, di sini admin dapat membuat soal. Misal admin bisa memilih level kuisnya terlebih dahulu, kemudian memasukkan pertanyaan dan masukkan pilihan jawaban. Ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Kemudian ada untuk jawaban benarnya. Nah, ini adalah untuk
bank soalnya. Kemudian ada juga manajemen siswa. Di sini admin dapat melihat nama-nama user yang telah mendaftarkan akun. Admin juga dapat melakukan aksi hapus untuk user-user. Kemudian ada lobby quiz. Nah, di sini untuk memulai quiz. Di sini adalah tempat untuk memulai quiz saat siswa-siswa sudah masuk ke waiting room. Nah, di sini juga nanti akan muncul peringkat siswa dan skor totalnya, yaitu leaderboard. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.